Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Sen. Oke, kali ini Pak Sen akan membahas beberapa soal yang kemungkinan besar akan muncul pada saat ujian sekolah nanti. Nah, soal yang pertama adalah seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 40 hari dengan banyak pekerja 48 orang. Setelah 10 hari, pekerjaan itu terhenti selama 6 hari. Banyak pekerja yang harus ditambahkan agar selesai dalam waktu yang direncanakan adalah Oke, untuk soal nomor satu ini adalah soal konsep perbandingan berbalik nilai. Karena terdapat suatu hubungan antara banyak pekerja dengan lama pengerjaan suatu proyek. Nah, jadi pertama kita harus membuatkannya dulu dalam bentuk tabel. Nah, hubungannya itu adalah pekerja dengan hari, P untuk pekerja, H untuk lamanya pengerjaan. Pekerja 48 itu ditargetkan agar bisa menyelesaikan selama 40 hari. Oke, setelah 10 hari, nah kalau setelah 10 hari berarti itu sudah dikerjakan selama 10 hari. Berarti target pengerjaannya masih sisa 30 hari dengan jumlah pekerja yang sama, 48. Setelah 10 hari, pekerjaan itu terhenti selama 6 hari. Itu artinya, setelah pekerjaan itu dikerjakan selama 10 hari, pekerjaan itu terhenti lagi selama 6 hari. Sehingga dari waktu 30 hari itu, karena terhenti selama 6 hari, target pengerjaannya itu masih tersisa 24. Nah, kalau targetnya lagi 24 hari, berapa sih banyak pekerja yang diperlukan agar pekerjaan tersebut tuntas? Nah, yang digunakan dalam konsep perbandingan berbalik nilai adalah ini ya. Nah, yang ada di segi 4 ini. Nah, sehingga bisa kita tuliskan 48 per X karena berbalik nilai berarti dibalik ya, 24 per 30. Sehingga 24X sama dengan 30 kali 48. 24X sama dengan 1440. Sehingga X-nya itu adalah 1440 bagi 24. Nah, sama dengan 60. Nah, ini adalah banyak pekerja yang diperlukan agar tercapai target 24 hari. Karena yang ditanya adalah tambahan pekerja, berarti tambahannya adalah sebelumnya kita memiliki 48 pekerja dan sekarang yang diperlukan untuk mencapai target itu adalah 60. Berarti tambahannya adalah 60 kurangi 48 sehingga menghasilkan 12 orang. Jadi jawabannya adalah 12. Oke, Pak Sen lanjutkan ke soal nomor 2. Gobang menabung di bank sebesar 800.000 dengan suku bunga tunggal 9% setahun. Tabungan Gobang diambil sebesar 920.000, maka lama Gobang menabung adalah. Nah, jadi ini adalah konsep dari suku bunga tunggal. Nah, jadi kalian harus tahu bahwa ada rumus jadi untuk suku bunga tunggal, yaitu suku bunga sama dengan B per 12, di mana B itu adalah lama menabung, kalikan dengan I persen. Nah, I persen ini adalah suku bunga tunggalnya. Kalikan dengan M1. Nah, M1 itu adalah tabungan awal. Nah, sehingga B itu adalah bunga. Karena Gobang mengambil sebesar 920.000 dan tabungan awalnya 800.000. Dari 800 menjadi 920.000, berarti uang Gobang itu berbunga sebanyak, ya, 920.000 kurangi 800.000, hasilnya adalah 120.000. Sama dengan B per 12, berarti karena yang ditanya B per 12 ya, kita tetap tulis B. I persen. I persen itu adalah suku bunga tunggal. Suku bunganya adalah 9% setahun, berarti 9 per 100. Kalikan dengan M1. M1 itu adalah tabungan awal adalah 800.000. Sehingga bisa kita lanjutkan 120.000 sama dengan, ini bisa kita coret nolnya 2. B per 12 kalikan dengan 9 kalikan dengan 8.000 berarti 72.000. Nah, selanjutnya bisa kita tulis 72.000 bagi 12. Bisa nggak? Oke, bisa ya. Nah, 72 bagi 12 sisa 6. Sehingga
120.000 sama dengan 6.000 kali B. Ya, 6.000 B. Maka bisa kita dapatkan B itu sama dengan 120.000 bagi 6.000. Sehingga kalau kita coret nolnya 3, 120 bagi 6, maka lama menabung Gobang itu adalah 120 bagi 6 adalah 20 bulan. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, Pak, selanjutkan ke soal nomor 3. Perbandingan antara usia Ani dan Mirna adalah 2:3. Perbandingan antara usia Mirna dan Nina adalah 1:2. Jika jumlah usia Ani, Mirna, dan Nina adalah 33 tahun, selisih usia Nina dan Ani adalah berapa tahun? Jadi konsep dari menyelesaikan soal ini adalah konsep perbandingan bertingkat. Nah, sehingga kita harus temukan dulu perbandingan ketiganya secara real. Pertama kita tulis dulu perbandingan ketiga anak yang diketahui di soal. Ani, Mirna, dan Nina. Ani itu adalah 2, perbanding Mirnanya itu adalah 3. Kemudian perbandingan usia Mirna dan Nina adalah 1:2. Mirnanya adalah 1, Ninanya adalah 2. Nah, selanjutnya kita lihat dulu ini. Nah, yang beririsan mana? Berarti perbandingan usianya Mirna. Oke, pasal lingkari. 3 dan 1. Kita cari dulu KPK usianya Mirna. 3 dan 1. Berarti KPK dari 3 dan 1 adalah 3. Sehingga 1 ini biar jadi 3, ini berarti kalikan 3. 3 ini biar jadi 3, berarti kalikan 1. Karena 1 ini kalikan 3, maka perbandingan Nina juga kalikan 3. Begitu juga ini yang di atasnya untuk Ani. Kita juga kalikan 1, karena ini kalikan 1. Sehingga perbandingannya adalah untuk Ani 2:3 berbanding 6. Nah, atau bisa kita tulis 2x, 3x, atau 6x. Nah, selanjutnya diketahui di soal jumlah usia Ani, Mirna, dan Nina adalah Ani, Mirna, dan Nina itu adalah 33 tahun. Sehingga karena diketahui usia Ani itu adalah 2x, Mirna adalah 3x, Nina adalah 6x, maka bisa kita jumlahkan 2x tambah 3x tambah 6x sama dengan 33. Sehingga 2x tambah 3x tambah 6x itu adalah 11x sama dengan 33. Maka x-nya kita temukan adalah 33 bagi 11 menghasilkan 3. Nah, selanjutnya, karena yang ditanya ada selisih usia Nina dan Ani, maka kita lihat masing-masing perbandingan Nina dan Ani. Nah, kalau Nina itu adalah 6x. Nih ya, 6x. Nah, karena kita temukan x-nya adalah 3, berarti 6 kali 3. Usia Nina itu adalah 18 tahun. Kalau Ani itu adalah 2x. 2x sama dengan 2 kalikan 3 sama dengan 6. Nah, kalau ditanya selisihnya, selisih sama dengan 18 kurangi 6, sehingga menghasilkan 12 tahun. Jadi, selisih usia Nina dan Ani adalah 12 tahun. Jawabannya adalah B. Oke, Pak, lanjutkan ke soal nomor 4. Diketahui jumlah 5 bilangan ganjil berurutan adalah 75. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil adalah... Nah, pertama kita harus tahu bahwa 5 bilangan ganjil berurutan itu bisa kita tuliskan dengan rumus N tambah 2, N tambah 4, N tambah 6, dan N tambah 8. Jadi N ini adalah yang terkecil, N tambah 8 ini adalah bilangan yang terbesar. Oke, kita lingkari. Besar ini adalah yang terkecil. Sehingga karena di soal itu adalah jumlah bilangan ganjil berurutan adalah 75, maka bisa kita jumlahkan N tambah 2 tambah N tambah 4 tambah N tambah 6 tambah N tambah 8 menghasilkan 75.
Nah, kita jumlahkan dulu yang sejenis. N dengan N. Berapa ada N? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 5N ya. 5N kemudian 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 8, berarti 25N tambah 20 sama dengan 75. Sehingga 5N sama dengan 20-nya bawa ke ruas kanan, berarti 75 kurangi 20. 5N sama dengan 55. Ya, sehingga N itu bisa kita dapatkan 55 bagi 5 menghasilkan 11. Nah, karena yang ditanya adalah jumlah bilangan terbesar dan terkecil, kita tahu yang terbesar itu adalah N tambah 8. Maka N tambah 8 kita masukkan N-nya 11. 11 tambah 8, 19. Kemudian yang terkecil kita tahu itu adalah N itu sendiri. N berarti 11. Sehingga jumlahnya adalah maksimum tambah minimum, berarti 19 tambah 11 menghasilkan 30. Nah, jadi jawabannya adalah A, 30. Oke, Pak, lanjutkan ke soal nomor 5. Perhatikan gambar. Luas daerah yang tidak diarsir 50 cm persegi. Luas daerah yang diarsir adalah... Ketika kalian menemukan soal seperti ini, sebenarnya sudah ada rumus jadi yang membuat kita mudah untuk menentukan luas daerah yang diarsir ataupun luas daerah yang tidak diarsir. Rumusnya adalah luas yang diarsir itu sama dengan luas ABCD tambah dengan luas EFGH kurangi luas yang tidak diarsir. Nah, per 2. Inilah yang akan kita gunakan rumusnya. Nah, kita harus tahu dulu luas ABCD itu berapa. Sehingga luas yang diarsir sama dengan, karena ABCD-nya itu berbentuk persegi dengan panjang CD adalah 6, berarti luas ABCD bisa kita simpulkan dengan rumus luas persegi. Rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi, berarti 6 kali 6 berarti 36 ya. Sehingga 36 tambah luas EFGH. EFGH itu adalah bangun jajar genjang. Rumus luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Tinggi jajar genjang itu adalah 4. Sedangkan alasnya itu adalah 10 cm, berarti luas jajar genjang itu adalah 10 kali 4 menghasilkan 40. Sehingga 36 tambah 40 kurangi luas yang tidak diarsir. Luas daerah yang tidak diarsir itu adalah 50. Nah, per 2. Sehingga 36 tambah 40 kurangi 50 berarti 76 kurangi 50 adalah 26 sama dengan 26 per 2. 26 per 2 itu adalah 13 cm persegi. Jadi sangat mudah sekali ya. Hasilnya adalah 13 cm persegi. Jawabannya adalah A. Oke, soal nomor 6, soal terakhir ya. Pada gambar, panjang PQ 15, panjang PR 25 cm, panjang PS berapa? Jadi untuk konsep soal ini kita akan menggunakan konsep luas segitiga dan Pitagoras. Ya. Nah, PQ-nya itu adalah 15, PR-nya itu adalah 25 cm. Itu artinya di sini adalah 25. Nah, sekarang kita lihat. PQ 15, PR adalah 25. Berarti pertama kita cari dulu panjang QR-nya dengan teorema Pitagoras. Sehingga panjang QR adalah akar dari 25 kuadrat kurangi 15 kuadrat. Sehingga 25 kuadrat kurangi 15 kuadrat, 625 kurangi 225, itu akan menghasilkan akar 400. Akar 400 itu sendiri adalah 20. Jadi panjang QR itu adalah 20. Ya. Nah, langkah selanjutnya kalian cari dulu luas segitiga PQR. Luas segitiga PQR.
Nah, rumus luasnya itu adalah alas kali tinggi per 2. Sama dengan alas dari segitiga PQR itu adalah panjang PQ itu sendiri, yaitu 15, kalikan dengan tingginya. Tinggi itu adalah panjang QR, berarti kalikan 20. Per 2, sama dengan 15 kali 20, 300 bagi 2, 150. Berarti sudah kita temukan luas segitiga PQR itu adalah 150. Selanjutnya, pada segitiga PQR kita lihat, QS itu adalah garis tinggi. Nah, sehingga luas segitiga PQR juga akan berlaku alas kali tinggi per 2. Kita lihat, kalau QS-nya itu adalah garis tinggi, maka yang menjadi alas adalah panjang PR, yaitu 25. Nah, kita akan mencari dulu panjang QS-nya itu berapa. Karena luas segitiga PQR itu adalah 150, maka 150 sama dengan alas dari segitiga PQR itu juga kita bisa sebut panjang PR, maka 25 kalikan dengan tinggi. Tinggi itu adalah QS. Nah, QS per 2. Sehingga 150 kali 2 itu adalah 300, sama dengan 25 kali QS. Sehingga panjang QS sama dengan 300 bagi 25. Sehingga panjang QS itu sendiri adalah 12. Oke, panjang QS itu adalah 12. Nah, yang ditanya adalah panjang PS. Nah, kita lihat QSP. Nah, kalau Pak Sen tuliskan segitiga QSP, ya, S-nya itu adalah siku-siku, Q-nya adalah di sini, dan P-nya adalah di sini. QS sudah kita temukan 12, kemudian PQ-nya itu ada 15, maka untuk mencari panjang PS berlaku juga teorema Pitagoras. Sehingga panjang PS itu bisa kita cari dengan akar 15 kuadrat kurangi 12 kuadrat. Sehingga 15 kuadrat itu adalah 225 kurangi 144. Akan menghasilkan akar 81. Sehingga panjang PS itu adalah akar 81 adalah 9. Jadi bisa kita temukan panjang PS itu adalah 9 cm. Nah, jawabannya adalah A. Oke, adik-adik, itu saja yang bisa Pak San jelaskan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus rajin berlatih. Terima kasih.